Pernah dengar nggak sih, ada sifat dermawan yang saking kuatnya, bahkan kematian pun nggak bisa menghentikannya? Nah, hari ini kita akan menyelami sebuah legenda yang luar biasa dari kisah 1001 malam yang membuktikan kalau hal itu mungkin saja terjadi. Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang agak aneh. Coba bayangin, kamu lagi dalam perjalanan jauh, capek, lapar, tiba-tiba ada arwah yang nawarin buat menjamu kamu. Kira-kira apa yang bakal kamu lakuin? Kedengarannya mustahil ya, tapi inilah inti dari kisah yang akan kita jelajahi sekarang. Cerita kita ini berawal dari sebuah makam yang angker di tempat yang sangat terpencil. Jadi, di puncak gunung yang jauh dari mana-mana itu ada makam Hatim At-Tai. Beliau ini tokoh legendaris dalam tradisi Arab yang terkenal banget karena kedermawanannya yang nggak ada tandingannya. Dan tempat ini sendiri menyimpan sebuah misteri yang dalam banget. Pemandangan di sekitar makamnya juga unik. Bayangin deh, ada 2 kolam marmer yang indah dan patung-patung perempuan yang kelihatannya hidup banget. Sebuah keindahan yang sunyi, yang anehnya malah bikin suasananya makin misterius. Tapi, di balik keindahan itu, ada teror. Setiap malam tanpa terkecuali sebuah jeritan yang bikin merinding terdengar dari dalam makam. Terus-terusan, sampai pagi. Gak ada satupun yang bisa jelasin itu suara apa, dan jeritan inilah yang jadi legenda dan menghantui siapapun yang mendengarnya. Misteri jeritan ini terus berlanjut, sampai suatu malam datang seorang tamu yang beda dari yang lain. Seseorang yang cukup berani untuk nggak lari, tapi malah menantang langsung sumber suara mengerikan itu. Raja ini bernama Zulkarasya dari Hamir. Pas lagi di lembah itu, dia dengar sendiri jeritan legendaris itu. Tapi, beda sama orang lain yang ketakutan, rasa penasarannya justru malah terpancing. Terus apa yang dia lakuin? Sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Dia berdiri menghadap makam itu dan teriak, bukan buat ngusir arwahnya, tapi buat menantangnya. Dia bilang, dia dan rombongannya adalah tamu Hatim malam itu, dan mereka semua lapar. Wah, ini tindakan yang nekat sekaligus berani banget kan? Dan ternyata, tantangan itu dijawab, bukan dengan cara yang menyeramkan, tapi dengan cara yang paling gak terduga, yang terjadi di alam mimpi. Tepat setelah mengucapkan tantangannya, Raja Zulkara tiba-tiba ngerasa ngantuk luar biasa. Seolah-olah ada kekuatan yang memaksa dia buat tidur. Dan akhirnya, dia pun tertidur lelap. Disinilah keajaiban terjadi, lewat 2 mimpi yang saling nyambung. Di satu sisi, sang Raja mimpi ngelihat arwah Hatim menghunus pedang, terus dengan menyesal menyembelih unta milik Raja sendiri buat jadi jamuan. Nah, di saat yang bersamaan, putranya Hatim, Adi, juga mimpi. Dia didatengin arwah ayahnya yang ngasih tahu kalau ada tamu agung yang harus dijamu, dan nyuruh dia buat siapin unta pengganti. Mimpi kan cuma bunga tidur ya, tapi apa yang ditemuin sang raja keesokan paginya bakal mengaburkan batas antara dunia mimpi dan kenyataan. Pas fajar menyingsing, Raja Zulkarada bangun dengan perasaan gak enak. Dan ketakutannya terbukti. Dia ngeliat untanya sendiri udah tergeletak, disembeli dengan rapi, persis seperti yang dia saksikan di dalam mimpinya. Kejadian goib itu ternyata nyata. Meskipun kaget setengah mati, sang raja paham apa yang terjadi. Dia bilang ke anak buahnya kalau ini adalah jamuan dari tuan rumah mereka, Hatim At-Tai. Mereka harus menghormati pemberian itu dengan memasak dan memakan dagingnya. Saat mereka ngelanjutin perjalanan besoknya, dengan sang raja numpang unta temannya, seorang pria nggak dikenal kelihatan mendekati mereka. Pria ini sepertinya membawa jawaban atas semua misteri yang terjadi. Dan benar saja, pria itu adalah Adi, putranya Hatim At-Tai. Dia menceritakan mimpinya yang ternyata sama persis dengan pengalaman sang raja. Ayahnya telah memerintahkannya untuk memberikan unta pengganti. Saat itu juga semua kepingan teka-teki akhirnya menyatu. Misteri pun terpecahkan. Peristiwa ini bukan cuma sekedar cerita hantu loh. Ini adalah sebuah pelajaran mendalam tentang sebuah kebajikan yang begitu kuatnya sampai bisa menembus tabir kematian. Jadi apa inti dari semua ini? Ini semua tentang kedermawanan Hatim. Sifat murah hatinya itu sudah mendarah daging, saking kuatnya sampai jadi kekuatan abadi yang gak bisa dihentikan oleh kematian. Hasratnya untuk menjamu tamu begitu besar, sampai-sampai arwahnya pun harus turun tangan.
Dan disinilah makna sebenarnya dari jeritan misterius itu terungkap. Sang raja akhirnya sadar, jeritan itu bukan suara hantu yang marah atau jahat. Itu adalah tangisan pilu dari arwah seorang tuan rumah yang hebat, yang bersedih karena nggak bisa menyambut tamu yang datang ke rumahnya dengan layak. Kisah Hatim Afta'i ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting buat direnungkan. Bukan soal kekayaan atau kekuasaan, tapi tentang kebajikan. Cerita ini nunjukin kalau kedermawanan yang tulus bisa menciptakan sebuah warisan yang jauh lebih abadi daripada monumen batu manapun. Jadi, kebajikan apa yang ingin kita tinggalkan sebagai warisan kita?